Kita bersama Geri 12, Gereja Anak Rayon 12. Kita akan ibadah secara online. Persiapkan diri masing-masing ya. Ingat, no food, no drink, no cell phone. Selama doa, pujian, dan firman Tuhan. Yuk, kita beribadah. Pada zaman ini. Ayo teman-teman, kita beribadah dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu untuk pagi kami untuk hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya hadirat-Mu hadir di sini ya Tuhan Yesus. Bapa, kami butuh Tuhan, urati kami dengan doa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk kita berdiri sama-sama ya. Kita mau memuji Tuhan. Sama-sama kita nyanyi lagu ini. Musik. Kita nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan.
Betapa dalamnya Allah bekerja dalam pujian, bebaskan semua tahanan belenggu. Ku dosa dipatahkan, kuasa iblis diluluh hancurkan, dihancurkan, 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 dihancurkan. Sama-sama lompat. Sekarang kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik siapin hati, siapin pikiran, kita menyembah Tuhan. Sama-sama kita nyanyi lagu Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
Tuhan Yesus, supaya adanya kebijakan yang diberikan itu semua berasal daripada Tuhan Yesus. Berkati juga gereja kami Bapak, berkati juga pemimpin gereja kami Bapak Niko. Engkau juga memberkati keluarganya, Engkau memberkati anak-anaknya, Engkau memberkati wakil-wakilnya, Engkau berkati Bapak kesehatan, umur panjang daripadamu Engkau berikan juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Gede dan kedua wakilnya serta keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya. Engkau memberkati juga Bapak, berikan kesehatan, umur panjang daripada Tuhan Yesus. Berkati juga setiap kakak-kakak sekolah minggu yang ada Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Bapak sesuai kehendak hatinya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak secara khusus untuk anak-anak Bapak. Berkati setiap anak-anak yang ada Bapak. Kesehatan Engkau berikan untuk setiap anak-anak Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga mereka. Adapun keluarga mereka terkena dampak COVID-19 baik dari ekonomi, baik dari sekolah mereka, Engkau yang memberkatinya Bapak, Engkau yang memulihkan ekonomi mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami. Ini doa kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau dengar firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami undang Roh Kudus hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini judulnya Rumah Doa. Nah, sebelum itu Kak Lucy mau tunjukin gambar nih. Ini adalah gambar bait Allah, atau bisa dibilang ini adalah gambar gereja, atau bisa dibilang juga rumah Tuhan. Kita juga nanti punya rumah Tuhan yang diberi nama HOG atau House of Glory. Nah, senang ya kita bisa berada di gereja. Tapi sekarang kita masih ibadah secara online dulu. Nah, bait Allah itu tempat untuk beribadah, terus tempat untuk berdoa, apalagi tempat untuk memuji Tuhan, juga tempat untuk menyembah Tuhan. Tapi kalau saya mau kasih tahu nih, bait Allah yang ini ada keanehan. Hah? Aneh? Apa ya anehnya? Wah, ternyata di halaman bait Allah dipakai untuk berjual beli. Hah? Seremnya halaman bait Allah untuk jual beli. Nah nih adik-adik, kita baca dulu di dalam Markus 11 ayat 15 sampai 18. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem.
Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Nah, ternyata hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Orang-orang mau merayakan Paskah di bait Allah, yaitu di Yerusalem. Paskah di sini adalah untuk memperingati keluarnya umat Israel dari Mesir. Setiap orang Yahudi dari segala penjuru datang untuk berkumpul di bait Allah. Karena ada yang perjalanannya jauh, mereka gak bisa bawa korban untuk dipersembahkan sama Tuhan. Karena mereka gak bisa bawa, mereka harus membeli hewan yang disediakan dan dijual di halaman bait Allah tadi. Mereka juga harus membayar pajak bait Allah. Untuk itu mereka juga menukarkan uang untuk membayar pajak. Para pedagang bekerja sama dengan pimpinan bait Allah. Pimpinan bait Allah itu para imam atau ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mencari keuntungan. Aduh, sedih ya adik-adik, mereka cari keuntungan mengatasnamakan bait Allah. Jadi hewan yang dijual itu harganya berlipat kali ganda. Jadi harganya jadi mahal banget. Nah, orang-orang yang berjualan tuh jadi tamak. Tamak itu sama dengan berusaha untuk mendapatkan banyak keuntungan uang dari orang-orang yang datang untuk menyembah Tuhan tadi. Terus orang-orang mau ketemu Tuhan, tapi jadi kesulitan atau bahkan gak bisa masuk loh, karena orang-orang berdagang di situ di halaman tadi. Jadi orang-orang susah untuk masuk ke bait Allah. Oleh karena itu nih, Yesus membuat cambuk dari tali, terus mengusir mereka semua yang berdagang di halaman bait suci tadi. Dengan semua kambing, domba, lembu, bahkan semua jualannya. Uang penukar dihamburkannya ke tanah. Terus meja, bangku dibalikkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah. Yesus tidak memperbolehkan orang-orang membawa barang melintasi halaman bait Allah. Yesus mengajar orang-orang itu. Yesus bilang kayak gini, "Rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun." Penyamun itu perampok, pencuri, begal. Karena orang-orang yang berjualan tadi buat harga yang mahal. Harganya jadi berlipat ganda. Orang-orang mencari keuntungan sendiri. Tuhan mau hidup kita, hidup adik-adik jadi rumah doanya Tuhan. Jadi rumah doa nggak boleh diisi sama hal-hal yang jahat. Hal yang jahat itu apa ya Kak Lucy? Nih contohnya bohong, jahat itu. Terus mencuri. Nggak apa-apa Kak Lucy, aku kan cuma curi permen 1. Mencuri permen, mencuri uang besar maupun kecil, tetap namanya mencuri. Terus apalagi? Di sekolah tadi malam gak belajar, hari ini aku nyontek, gak boleh. Terus iri hati itu kayak gini, dia pakai baju baru, besok aku harus pakai baju baru juga. Besok aku harus punya barang yang dia pakai, itu namanya iri. Nggak boleh. Terus bermusuhan
sama dengan bertengkar. Wah, itu juga nggak boleh. Nah, satu lagi, cinta uang. Itu juga nggak boleh, sama kayak yang tadi. Nah, menjadi rumah doa artinya orang yang hidup di dalam doa. Doa menjadi kesukaan di hati kita. Bukan semata-mata gini, buat daftar doa, doa syafaat, doa permohonan sama Tuhan. Enggak. Tetapi membawa hati kita memiliki kesukaan akan Tuhan. Kesukaan akan hadirat Tuhan, kesukaan tinggal di dalam Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 dibilang kayak gini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa bait Allah diam di dalam kamu. Bait Allah sama dengan gereja yang adalah bangunan. Tetapi bait Allah yang sesungguhnya adalah kita sendiri. Biar kita jadi bait Allah Tuhan, jadi rumah doa bagi segala bangsa. Nah, yuk adik-adik yang di rumah, kakak mau ajak adik-adik untuk jadi rumah doa bagi Tuhan, untuk jadi kesukaan daripada Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Jadikan kami layak Tuhan, layak Yesus, urapi setiap kami. Jadikan kami, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulai hari ini kami mau menjadi rumah doa-Mu. Mulai hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu mengambil keputusan yang benar. Kalau dalam hati kami hanya mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau layak Tuhan untuk Engkau tinggal di dalam hati kami. Kami nggak mau isi hati kami dengan kebohongan,
dengan hal-hal yang membuat Tuhan gak suka, yang membuat Tuhan menjadi sedih. Tetapi kami mau hidup kudus, karena kami mau Tuhan tinggal di dalam hati kami. Kami mau Tuhan Yesus sekarang sampai nanti tinggal di hatiku, menjadi mesbah doaku. Bahkan Tuhan bukan hanya untuk kami sendiri, tetapi juga untuk keluarga kami, bahkan juga untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk setiap adik-adik yang di rumah, berkati dengan berkat yang sama. Terima kasih Bapa, ini doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Hai. Untuk yang berulang tahun, kami mengucapkan Happy Birthday. Tuhan berkati. Shalom anak-anak yang Bapak kasihi. Bapak akan melepaskan berkat buat kalian semuanya dari Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu dan angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you.